saya masukkan dulu. Sebenarnya ini jelas berbeda dengan tayangan-tayangan sebelumnya ya. Tapi sekarang ini manfaatkan cabang ini juga jadi akar. Cabang ini tembus keluar ya. Ini nanti tidak saya jadikan percabangan. Jadi ini saya jadikan. Ya, halo Sobat WK, jumpa lagi di channel WK Art tentunya. Ya, seperti biasa pada tayangan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang proses pembuatan bonsai mini maupun mensiasati kendala-kendala yang terjadi ya. Jadi pohon ini sebenarnya ya agak sedikit heran juga nih saya nih. Jadi beberapa kali ketika ada pohon yang memang diminati seseorang, ini yang jadi agak sedikit apa ya, mitos atau apa ya. Jadi ya ini dulunya pernah ditawar 15 juta. Waktu itu ada dua pohon yang diminati, ditawar dengan harga segitu semua untuk satu pohon. Tapi ya karena waktu itu sebenarnya bukan saya tidak boleh, karena masih ada tahapan yang memang ingin saya selesaikan dulu gitu. Setelah itu baru boleh. Tapi tidak jauh dari itu, berapa minggu kemudian, nggak nyampe seminggu, sudah mati ya. Sudah, bahkan ini udah termasuk selamat sih, tapi ya rusak semuanya. Bisa dilihat teman-teman ya. Nah ini sudah seperti ini ya. Tadi ini nanti bagaimana tayangannya nanti akan saya tunjukkan. Bagaimana mensiasati bahan yang sudah mati sebelah seperti ini. Jadi ini bahannya sebelah ini kering, sudah topnya udah kering ya. Nah, kita otomatis akan ganti konsep lagi ya, konsep baru. Sambil saya melanjutkan ini proses pemilahan ranting atau cabang-cabang yang kering, saya akan menginfokan untuk teman-teman ikuti tayangan ini, giveaway-nya yaitu tayangan pertanyaan pertama mendapatkan WK Soil media tanam khusus bonsai mini ya. Kalau yang belum berhasil bisa check out di Shopee, WK Art juga namanya. Ya, untuk pertanyaan kedua dan ke-1 teman-teman simak terus karena nanti akan tahu pertanyaannya apa ya. Ya, sebelumnya saya akan potong atau ambil seleksi percabangan yang kering ya. Nah, nanti akan saya lakukan yaitu proses penyulaman tambah cabang ya. Bagaimana itu tekniknya, teman-teman ikuti aja terus. Nah, kita cek dulu ya, karena ini saking bener-bener sudah tua ya. Ini 7 tahun ya teman-teman, programan 7 tahun pun teman-teman bisa lihat tayangan yang ini ya, ada tayangan ini sebelumnya pohon ini. Jadi ini kondisi seperti ini yang dulu ditawar ya. Jadi itu pun belum jadi sebenarnya. Makanya saya berat hati untuk melepasnya karena saya ingin maksimal selesaikan dulu. Ya, jadi ini ternyata kering ya, bisa teman-teman lihat. Ya. Ya, walaupun nantinya tidak bisa kembali. Nah, ini udah kering ya kali ya. Tidak mungkin bisa kembali ke semula, tapi setidaknya bahwa yang terpenting buat saya adalah karya seni itu memiliki historik ya, sejarah, mempunyai cerita, mempunyai kisah ya. Ya seperti kita hidup, kita hidup hanya sekedar makan, minum, kerja, nyari duit, mungkin disayangkan juga ya. Nah, kita tidak punya cerita ya, sama aja gitu gambarannya. Ketika bonsai bagus kisahnya, terus ketika ada suatu masalah ada dibongkar semua, dibuang, anggap gagal. Nah itu kan sayang ya, karena sebenarnya seni adalah catatan cerita dan pengetahuan ya. Nah ini teman-teman, ini kan bolong ya, sampai bolong ya, kering terus bolong ya. Ini nanti saya bersihkan. Nanti akan bagaimana proses selanjutnya disulam cabang akar. Teman-teman saksikan aja. Saya cek dulu, ini ceknya teman-teman bisa digores-gores. Kalau masih hijau seperti ini, nah ini berarti masih hidup ya.
Beda dengan ini, sebelahnya nggak bisa ini. Nah, sebelahnya kering. Nah, yang ingin saya lakukan pertama ini saya akan bor dulu cabang-cabang. Saya cek dulu ya, ini yang masih ini kering. Kita bisa ganti satu ranting ini. Kita bersihkan dulu ya. Nah, dengan melihat bahan seperti ini, ya sebenarnya ini juga menarik juga ya, pohon, karena juga tidak secara alami kan juga ada yang bisa kejadian seperti ini. Ya, tapi kita upayakan semaksimal mungkin ya, bisa mengikuti gerak ininya. Ya, pertama saya akan posisi ulang ya. Jadi nanti di sini saya akan tambah beberapa akar ya. Terus nanti konsepnya neck ke depan, topnya ada di sini. Ya, topnya di sini. Nanti ini saya akan potong. Kita ulang karena ini terlalu panjang. Ya, terlalu panjang. Jadi kita fokus geraknya ke sana. Jadi ini karena ini sayang ya, sudah percabangan bagus gerak. Ini nanti saya cangkok ya, bisa buat bonsai programan selanjutnya. Ya, ini nanti saya bor dulu. Jadi arahnya gini. Teman-teman lihat ya, bolong ya. Nah, bolong. Nanti kita manfaatkan pakai tunas ya. Bentar. Jadi teman-teman kalau punya ada ranting itu disediain ya, seperti ini kecil-kecil, ditancap-tancapin. Nah, ini bisa buat program seperti ini ya. Nah, ini kita manfaatkan akarnya ya, seperti ini. Ini nanti kita tanam di sini. Kita ambil sini. Nanti kita masukin. Ya, tapi sebelum dimasukin, teman-teman agak sedikit dilukain ya. Lebih bagus lagi kalau ininya masih muda ya, yang masih hijau. Kita posisikan seperti ini, nanti masukin ya. Saya masukin, tapi sini lukain ya. Tujuannya supaya kambium ini dia proses pemulihannya ini seperti ini. Nanti dia bisa tumbuh besar ya. Jadi supaya batangnya bisa tumbuh besar dan ada menempel dengan kambium yang sudah dibor. Saya masukkan dulu. Ya, teman-teman, masuk ya. Terlihat ya. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ini jelas berbeda dengan tayangan-tayangan sebelumnya ya. Ketika saya proses penyulaman akar, itu khusus hanya untuk akar. Tapi sekarang ini manfaatkan cabang ini juga jadi akar nantinya ya. Kita masukkan gini. Nah, seperti ini. Kita tanam kembali ini. Kita tanam dulu ini. Nah, kemudian yang nanti cabang ini, teman-teman ya. Nah, cabang ini tembus keluar ya. Ini kan yang tadi saya masukkan. Ya, bisa dilihat. Ini nanti tidak saya jadikan percabangan. Jadi ini saya jadikan akar. Nah, seperti ini.
Nanti ini saya tanam lagi, tapi bertahap. Ini biar hidup dulu ya. Kalau sudah hidup normal, baru nanti caranya ini nanti ditanam gini, nanti keluar akar ya. Jadi ini perlu panjang dulu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini akarnya udah baru, ada akar baru gini. Nah, nanti next bisa tambah lagi. Nanti saya akan update lagi. Berikutnya akan tambah lagi dan kemudian sampai pada akhirnya ada mahkota ya. Nah, ini nanti saya cangkok lagi aja yang bagian sini. Ya, tapi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nanti supaya tidak terlalu banyak bertele-tele atau konteksnya di luar ini, karena saya fokus untuk menambah akar ya kan, dan juga percabangan. Jadi saya fokus di tutorial ini aja dulu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa gunakan ini ya untuk percabangan ya, seperti yang tadi saya katakan. Saya di sini tutorialnya akan memberi tutorial teknik untuk menambah percabangan. Nah, nanti di sini dipotong, dibor lagi ya. Jadi nah, seperti ini nanti kan butuh cabang bagian sini ya. Ini juga sebaiknya sebenarnya di sini ya. Nah, nanti di sini ada cabang, kita bor lagi ya. Sudah tua jadi keras ya. Sampai keluar asap, itu keras sekali. Nanti walaupun kecil begini itu keras, sampai berasap, sampai berasap ya. Ini keras karena memang udah ini ya, mungkin sekarang udah 8 tahun ya. Nah, ini kita manfaatkan ini teman-teman. Nah, kita pilih ranting yang muda ya. Kita manfaatkan dulu yang terdekat. Nah, seperti ini. Jadi pilihnya masih hijau ya, masih hijau. Terus nanti dimasukkan ke lubang itu ya. Kita ambil dari sini atau pilih yang terdekat ya, yang tergampang ini ya. Oh, ini ya, kita ambil ini ya, dari sini ya. Kita pilih ya, pokoknya yang posisinya tidak mengganggu ini ya, pertumbuhannya ya, dan ukurannya bisa masuk ke lubang bor tadi. Oke, saya masukkan gini. Anak kecil, nah ini masuk ya. Tangannya sampai susah ini. Nah, kita masukin gini terus ya. Jadi kita korbanan satu ranting aja nggak apa-apa. Ini kan nanti bisa tumbuh lagi. Nah, setelah tumbuh, nah ini ya. Nanti ini kita bisa program untuk topnya ya. Ini biarkan sampai besar aja, full sampai nanti kambium ini menutup ini juga lubangnya itu ya. Jadi ini biarkan seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang punya salep kambium bisa dikasih ya, supaya lubang ini nggak kena masuk ke air terus busuk ya. Nah, disumpelin aja. Nanti saya juga nanti setelah tayangan ini saya kasih salep kambium seperti ini juga untuk menghemat memperpanjang tayangan ya. Oke teman-teman, untuk pertanyaan kedua seperti biasa simak tayangan ini ya. Tayangan ini ditonton dan ketik di kolom komentar kesannya apa setelah nonton video ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya dan sudah menyimak tutorial dari WKR. Sampai jumpa di tayangan yang akan datang besok, dan juga ikuti di live-nya setiap malam minggu ya. Kita perang jempol, bagi-bagi giveaway ya. Oke, sampai jumpa.